Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali dalam petunjuk teknis dan petunjuk pengerjaan praktikum perhitungan break even point dengan konsep biaya relevan. Seperti yang sudah dituliskan pada petunjuk teknis, kita dapat melihat bahwa ketika akan melakukan analisis biaya relevan untuk keputusan jangka pendek, maka yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah konsep ini, konsep format laporan laba rugi variable costing, yang mana kita harus bisa membedakan antara biaya variabel dengan biaya tetap. Kemudian harus bisa membedakan antara biaya tetap langsung dengan biaya tetap umum, dan seterusnya. Jangan lupa sebelumnya harus menyelesaikan terlebih dahulu membaca materi yang sudah disajikan dalam buku kasus. Oke? Nah, sekarang kita akan membuat sheet baru yang di-rename menjadi BEP namanya. Jadi akan kita buat sheet baru yang bernama BEP. Kemudian kita akan menggunakan buku kasus di bagian lampiran 1 untuk tabel 11 dan lampiran 2 atau tabel 2 untuk di lampiran 2 untuk tabel 16 dan juga sheet KBS, juga sheet anggaran fleksibel. Nah, kemudian ini adalah contoh yang saya buat untuk menunjukkan format laporan laba rugi seperti yang barusan ada di petunjuk teknis. Hanya saja karena ini menggunakan spreadsheet, maka saya berikan bagian tersendiri di sini untuk unit, di sini untuk harga per unit, dan di sini untuk totalnya. Kenapa seperti itu? Karena total pendapatan dari penjualan itu, jumlah total itu sebenarnya adalah unit dijual dikalikan dengan harga penjualan per unit. Sehingga untuk unit penjualan kita dapat mengambilnya dari sumber tabel 11 untuk unit produksi standar, dan untuk harga penjualan kita bisa mengambilnya dari tabel 16 untuk harga yang reguler, ya, untuk harga reguler. Jadi tolong nanti diperhatikan kembali sumber mana yang kita butuhkan. Baik, sebelumnya kita akan cek terlebih dahulu. Saya akan memberi contoh satu. Ini untuk konsumsi standar, unit produksi standar, wrapping grade, ordinary, base, dan block board. Ini adalah unit-unit produksinya 25.300, 44.900, 21.500, dan 34.000. Jadi kita masukkan saja angka-angka itu tadi. 25.300 misalnya, kemudian dengan 44.900 dan seterusnya. Kemudian harga per unit untuk wrapping grade kita bisa ambil dari tabel 16. Tadi sudah disebutkan tabel 16, mari kita buka. Jadi kita punya lampiran tabel data 2. Di sini ada harga reguler. Harga reguler tergantung produknya apa. WGW adalah wrapping grade wood floor, ordinary wood floor, block board, dan B itu adalah base wood floor. Jadi kita sesuaikan saja, ambilnya ini 9.500.000. Saya sudah memasukkan formula perkalian di sini sehingga dia otomatis keluar angkanya. Kemudian di sini 7.060.000 dan seterusnya, sehingga kita akan mendapatkan hasil ini penjumlahan. Ini adalah sum dari G5 hingga G8. Jadi saya menjumlahkan, tolong diisikan sendiri. Itulah yang terjadi juga untuk total biaya variabel. Caranya sama saja, jadi jangan lupa tadi. Kenapa saya membuat seperti itu? Ini adalah panduannya, penjualan atau total pendapatan dari penjualan, kemudian dikurangi nanti dengan harga pokok produksi. Harga pokok produksi di sini sifatnya variabel. Karena itu, ini saya tuliskan harga pokok produksi saja. Biar lebih pas. Jadi total biaya variabelnya
terdiri dari BBB, BTK, dan BOP. Caranya semuanya sama, bahwa unit yang diproduksi akan dikalikan dengan biaya per unit. Kenapa? Karena ini sifatnya biaya variabel. Nah, jadi sama saja seperti yang tadi, misalnya ini dimasukkan karena sumbernya sama adalah dari tabel 11. Kemudian yang biaya per unit dari mana? Dari KBS, standard cost. Kita cari saja sekarang biaya bahan baku dari KBS. Untuk produk yang pertama 6 juta, untuk produk yang kedua KBS 4.500.000 dan seterusnya, bisa dilanjutkan sendiri. Kemudian yang biaya per unit untuk biaya tenaga kerja akan sama seperti itu caranya. Cari saja yang BTK yang ini berarti, kemudian BTK untuk produk kedua ordinary. Oke, ini isiannya semua sama, tolong dilanjutkan sendiri. Biaya overhead pabrik bagaimana? Sama saja seperti yang tadi, ambil dari KBS. BOP yang mana? Perhatikan, total standard cost untuk BOP. Berarti yang 103.000 sekian-sekian. Kemudian yang kedua juga akan sama, 94.000. Dan seterusnya, ini tidak perlu rangka karena saya belum mengalihkan. Mari kita lihat. Jangan lupa untuk dilanjutkan hingga block port. Ini akan cepat, pengerjaannya sangat cepat. Kemudian ini adalah hasil penjumlahan seluruh biaya variabel. Artinya di sini saya menjumlahkan ini, jumlah biaya bahan baku variabel ditambah jumlah biaya tenaga kerja variabel ditambah jumlah BOP variabel. Oke, jadi perhatikan bahwa BOP itu ada yang sifatnya tetap dan ada yang sifatnya variabel. Di sini hanya BOP yang variabel saja. Kenapa? Karena di sini biaya tetap termasuk BOP akan dipisahkan. Oke. Di sini masih ada biaya yang sifatnya variabel lagi. Cek. Di sini setelah dikurangi dengan harga pokok produksi yang sifatnya variabel, maka masih dikurangi lagi dengan biaya penjualan dan administrasi yang variabel. Nah, seperti itu juga di sini. Biaya administrasi, biaya pemasaran, karena keluar masing-masing untuk masing-masing produk, maka kita pisahkan seperti ini, biaya administrasi sendiri, biaya pemasaran sendiri. Ambilnya dari mana? Ambilnya dari tabel data 16, ini juga tabel data 16. Unit produksi sama saja, saya hanya mencontohkan 2. Sekarang silahkan dilihat kembali ke tabel data 16. Apakah ada biaya administrasi umum per unit? Kalau per unit berarti variabel ya. Ada ya. Kemudian biaya pemasaran per unit, apakah ada? Ada. Jika ada, silakan angkanya nanti dipindah. Jika tidak ada angka yang berbeda, maka seluruhnya ini bisa diisikan angka kembar. Ini juga angkanya kembar. Jangan lupa untuk dijumlahkan. Kemudian ini akan mengikuti, jika semua setelah terisi, maka nilai-nilai total yang sudah diformulakan oleh saya akan berubah, akan menyesuaikan. Kemudian di sini kita akan membuat total biaya tetap, karena tadi di atasnya masih biaya variabel, maka di bawahnya kita membuat total biaya tetap. Di sini ngambilnya dari anggaran fleksibel, dari sheet anggaran fleksibel. Biaya tetapnya saja, berarti ambil dari yang paling bawah. Tadi tulisan apa? Sorry. Oh ya, lockdown. Ini berarti per departemen. Total biaya tetap. Jadi sebenarnya ada tidak dari anggaran fleksibel, tapi dari rekap juga bisa. Oke. Jadi sini pun sama. Tapi memang kenapa diambil dari anggaran fleksibel? Karena kita sudah menggunakan anggaran. Karena itu memang lebih disarankan untuk mengambil dari anggaran fleksibel. Tapi seandainya pun kita mengambil dari sini, hasilnya akan oke. Kemudian di sini biaya administrasi bulan Februari. Ingat ini adalah biaya tetap, jadi silahkan dicari angkanya. Ini angka berapa saya tidak tahu. Kemudian angka total untuk biaya tetap
pemasaran juga silakan diisi sendiri, ini otomatis akan menyesuaikan. Oke, selesaikan hingga yang semaksimal mungkin untuk pertemuan hari ini, dan kemudian nanti akan kita lanjutkan kembali dengan perhitungan BEP. Bagaimana BEP akan dihitung tentu saja sudah ada dalam buku kasus. Jika bisa menyelesaikan hingga BEP maka akan sangat bagus sekali. Namun jika masih sampai pembuatan laporan laba rugi yang seperti ini atau perhitungan BEP-nya, ini bukan laporan laba rugi sepertinya, sebenarnya hanya format saja untuk mempersiapkan perhitungan break-even point. Itu sekian untuk pertemuan hari ini. Untuk petunjuk video di pertemuan hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.